teman-teman, kami dari kelompok 6 mata praktikum manajemen rantai pasok agribisnis kelas I. Sebelumnya, kenalin nih anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Cindy Putri Alfidianti dengan NIM akhir 1010. Yang kedua ada Arinta Febrianti dengan NIM akhir 1024. Yang ketiga ada Siti Nur Aini dengan NIM akhir 1055. Dan yang terakhir ada Muhammad Zulkifli dengan NIM akhir 1109. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai supply chain management produk dari PT Nestle Indonesia. PT Nestle Indonesia merupakan anak perusahaan Nestle SA, sebuah perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia serta terdepan dalam bidang nutrition, health, and wellness yang memiliki lebih dari 2.000 merek mulai dari ikon global hingga produk lokal favorit. Dan salah satu hasil produk minuman yang diolah adalah susu. Produk-produk PT Nestle Indonesia seperti Susu Denko, Milo, Batita, Bear Brand, Nestum, Cerelac, Nescafe, Coco Crunch, dan masih ada produk lainnya. PT Nestle Indonesia ini berdiri pada bulan Maret 1971. Ini merupakan perusahaan tertutup dengan komposisi kepemilikan saham mayoritas lebih dari 90% oleh Nestle SA. Saat ini, jumlah karyawan Nestle Indonesia sebanyak 3.200 orang. Setiap tahunnya, Nestle mampu memasok lebih dari 10 juta produk makanan dan minuman ke pasaran. PT Nestle Indonesia memiliki slogan yaitu Good Food, Good Life, yang mengartikan bahwa PT Nestle Indonesia berkomitmen sebagai produsen makanan dan minuman yang peduli akan kesehatan masyarakat, serta menghasilkan produk yang aman, berkualitas, bergizi, dan sehat. Selain itu, produk yang dihasilkan dapat memuaskan konsumen agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oke, kita bahas dulu nih, apa sih supply chain management itu? Supply chain management atau manajemen rantai pasok merupakan kegiatan manajemen atau pengelolaan integratif yang digunakan untuk mengelola aliran produk, aliran informasi, dan aliran keuangan yang melibatkan pihak-pihak mulai dari hulu ke hilir dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah produk dan menyalurkannya hingga ke tangan konsumen akhir. Kita beralih pada peran penting rantai pasok. Supply chain management atau manajemen rantai pasok berperan penting dalam membantu perusahaan untuk menjamin kepuasan para konsumen. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat mengetahui barang apa yang mereka inginkan serta kapan waktu yang tepat untuk mengirimkan barang tersebut. PT Nestle Indonesia memiliki faktor pendorong dalam rantai pasok sebagai upaya untuk mendukung kegiatan manajemen rantai pasoknya. Faktor pendorong tersebut diantaranya adalah fasilitas, inventory, transportasi, informasi, pricing, dan source. Faktor pendorong pertama ada fasilitas. Fasilitas yang dimiliki oleh PT Nestle Indonesia terdiri dari berbagai macam, mulai dari unit produksi, gudang penyimpanan, dan stocking point. Yang pertama yaitu unit produksi, merupakan proses produksi produk pada PT Nestle Indonesia yang telah sepenuhnya menggunakan bantuan alat atau mesin canggih dan telah dilengkapi dengan adanya laboratorium. Yang kedua yaitu ada gudang penyimpanan. Gudang penyimpanan sendiri merupakan jenis gudang penyimpanan yang terdapat di PT Nestle Indonesia yang terdiri dari gudang penyimpanan bahan baku dan gudang penyimpanan barang jadi. Dan yang ketiga ada stocking point. Nah, stocking point sendiri ini terdapat di beberapa wilayah di Indonesia dengan tujuan untuk mempermudah proses distribusi produk ke sekitar wilayah tersebut. Selanjutnya ada inventory. Gudang yang dimiliki oleh PT Nestle Indonesia dikategorikan berdasarkan jenis bahan bakunya, yaitu yang pertama jenis bahan baku mentah seperti susu sapi murni dan biji kopi. Kemudian yang kedua ada bahan setengah jadi seperti bubuk susu sapi dan bubuk kopi. Dan yang ketiga ada barang jadi seperti susu Denko, Milo, Batita, Bear Brand, dan sebagainya. Selanjutnya ada transportasi. Agar mempermudah dan mempercepat pengiriman barang,
PT Nestle Indonesia terhubung dengan logistik, terutama angkutan darat dan angkutan laut. PT Nestle Indonesia akan memaksimalkan setiap jalurnya menggunakan kendaraan dengan cara yang lebih efisien. Selanjutnya ada informasi. Peran penting informasi tidak luput dari perusahaan yang besar. Pada tahun 1997, PT Nestle Indonesia menerapkan Corporate Intranet atau Intranet Kit Assistant. PT Nestle Indonesia membutuhkan dukungan teknologi informasi yang dapat mengintegrasikan semua proses bisnisnya agar efisien dan efektif dalam kinerjanya. Maka, pada tahun 2000, PT Nestle Indonesia membuat sebuah proyek yaitu sistem ERP yang bernama GLOB, yaitu Globe Business Excellence. Penerapan sistem ini merupakan hal yang paling tepat untuk perusahaan tersebut karena akan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ada penentuan harga. Perusahaan Nestle menggunakan strategi harga non-competition based pricing, di mana dia menetapkan harga tidak membandingkan dengan kompetitornya, dan margin yang didapat cukup tinggi oleh PT Nestle Indonesia, di mana mereka menitik beratkan pada kualitas produk yang tinggi atau high value strategi. PT Nestle selalu berusaha menetapkan harga yang reasonable dengan menawarkan berbagai pilihan paket, ukuran, dan harga sehingga konsumen dapat menyesuaikan dengan kemampuannya. Dan yang terakhir ada pengadaan sumber bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan dalam seluruh produk PT Nestle yaitu susu dan kopi. Yang pertama, bahan baku susu diperoleh dengan melakukan kerjasama dengan pihak koperasi susu dan para peternak sapi yang jumlahnya kini telah lebih dari 100.000 peternak susu segar di 27 negara. Yang kedua, bahan baku utama lainnya yaitu kopi. Sumber bahan baku kopi berasal dari petani rakyat yang telah menjangkau lebih dari 30 negara. PT Nestle Indonesia menerapkan tahapan supply chain management yang dimulai dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Untuk tahap pertama, PT Nestle Indonesia melakukan kerjasama dengan tim komersial untuk terus mengembangkan dan memperluas jangkauan pemasok atau supplier bahan baku di seluruh dunia. Pemenuhan bahan baku utama, yaitu susu dan kopi, dilakukan dengan dua cara. Bekerja sama dengan koperasi pertanian untuk pengadaan bahan baku seperti susu bubuk, biji kopi, biji kakao, dan sereal. Yang kedua, bekerja sama secara langsung dengan lebih dari 200.000 peternak susu segar di 27 negara untuk pengadaan sumber bahan baku susu segar dan petani rakyat yang telah menjangkau lebih dari 30 negara untuk pengadaan sumber bahan baku seperti kopi. Selanjutnya, masuk ke dalam proses manufaktur atau tahap produksi. Proses ini dilakukan dengan inbound sales logistik, yaitu penerimaan barang dari supplier kepada perusahaan dengan menyiapkan serta verifikasi setiap dokumen dalam pemesanan, mengkonfirmasi barang ke supplier. Ketika barang datang dari supplier, selanjutnya perusahaan akan melakukan pengecekan apakah sudah sesuai, kemudian mengirim barang ke gudang penyimpanan bahan baku. Bahan mentah yang sudah diperoleh dari supplier akan diolah masing-masing sesuai dengan kategori produk. Setelah melakukan tahap manufaktur, produk susu yang sudah siap untuk dijual dan sesuai standar, maka PT Nestle Indonesia akan mendistribusikan produknya ke beberapa perusahaan seperti PT Cahya Inti Putra Sejahtera, PT Tulus Maju, Civi, Sinar Luciana Jaya, dan sebagainya, serta pihak lain yang memenuhi syarat untuk menjadi distributor. Selain itu, PT Nestle Indonesia melakukan kegiatan ekspor dan impor. Produk yang diekspor adalah produk kopi siap minum yaitu Nescafe. Selanjutnya, masuk pada tahap retail. PT Nestle Indonesia terbagi menjadi subunit, yakni Big Retailer dan Small Retailer. Untuk big retailer ditujukan kepada supermarket besar, minimarket, pedagang grosir, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk small retailer ditujukan kepada toko-toko dan warung-warung kecil yang ada di Indonesia. Tahap terakhir dalam rantai pasok yaitu customer atau pelanggan. Dalam tahap ini, konsumen bisa mendapatkan dan menggunakan produk PT Nestle Indonesia karena sudah memiliki supplier hingga sampai target pelanggan yang jelas.
Perusahaan juga menerapkan customer relationship dan customer service yang bertujuan untuk mempermudah akses pelanggan dalam berinteraksi dengan pihak PT Nestle Indonesia. I should fuck her in the Benz.